dukhulul jannah bighairi hisab, itu kesemuanya tercakup dalam makna khairan. Orang yang Allah kehendaki dengannya dengan satu kebajikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepadanya kepahaman dalam bidang agama. Jadi kita menghimbau kepada semuanya, daripada imam, tuan-tuan imam, tutuk guru, kiai-kiai, maulana, pelajar-pelajar, dan semuanya tidak yang terkecuali yang secara khusus dalam rangka untuk pelaksanaan sembahyang 5 waktu. Itu modal kita yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita nanti pada hari kiamat. Kita nak laksanakan sembahyang kita tuh sesempurna mungkin dengan pedoman dan juga dengan panduan ihdinas siratal mustaqim, dan juga dengan hadis mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila waktunya kita takbir angkat tangan pada waktu kita sembahyang itu pada 4 tempat. Amalkan, sebab itu adalah amalan sunnah, kesempurnaan dengan sembahyang kita. Sebagaimana kita tidak mau dizalimi oleh seseorang, sembahyang kita juga tidak mau dizalimi oleh kita. Nabi kita bersabda, aswa'un nasi sarikatan, pencuri yang paling dahsyat, pencuri yang paling teruk itulah yang mencuri daripada sembahyang dia sendiri. Pastikan takbirnya pada 4 takbir, pada 4 tempat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tangan diangkat berbetulan dengan bahu dan juga dengan telinga. Kemudian sebelum kita rukuk, Allahu Akbar, baru kita rukuk. Kemudian pada waktu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah yang ketiga. Kemudian pada waktu kita bangkit daripada tasyahud yang pertama menuju ke rakaat yang ketiga itu dengan takbir. Kemudian juga al-fiqhu fiddin, kepahaman dalam agama dalam bab sembahyang. Kalau pada waktu kita membaca surah, kita baca surah secara berurutan. Rakaat yang pertama alam nasyrah, rakaat yang kedua watini wazaitun, rakaat yang pertama wadduha, rakaat yang kedua alam nasyrah, rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua idza jaa nasrullah, begitulah seterusnya. Macam itulah juga dengan bacaan-bacaan. Dan siapa tahu, karena kita tidak tahu, mungkin saja dengan salah seorang daripada kita akan dimatikan pada malam hari ini, atau juga pada esok hari, atau macam mana pun. Tidak ada seorang pun yang pada waktu meninggalnya yang terluput daripada siang dan malam. Nabi kita bagikan jaminan surga, yuktabu jiwaran minha, akan ditulis kebebasan daripada api neraka seseorang yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali selepas maghrib, dan juga selepas 7 kali selepas subuh, 7 kali selepas maghrib dan 7 kali selepas subuh. Kalau meninggal pada siang harinya, maka akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Dibacanya selepas maghrib sebanyak 7 kali. Kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia pun juga akan ditulis kebebasan daripada api neraka. Yang kedua, sepengetahuan saya, sejak saya sampai kemari pada tahun 1997, kunjungan yang pertama ke Malaysia, yang sebelumnya saya transit, saya melihat logo Petronas itu sebagaimana kita tahu. Ada bentuknya bulan seperti cacing atau seperti apa, itu logo Petronas. CMB kita tahu logonya macam mana. Kemudian dengan Maybank kita tahu logonya juga macam mana. Partai Islam itu dengan bulan yang besar dengan backgroundnya hijau. Kemudian dengan UMNO ada kerisnya. Itu kita lihat ramai orang yang memakai baju yang semacam itu. Ada yang dengan baju logonya Petronas, ada yang dengan baju itu dengan logonya bentuk seperti kapal terbang karena dia di perusahaan emas, ada yang baju depan atau belakangnya itu ada bentuk bulan karena dia hijau, ada juga yang baju yang dengan logonya atau juga dengan coraknya, baik itu baju ataupun juga dengan songkok kelihatannya seperti mata. Kenapa? Karena dia daripada parti keadilan. Sejak dari dahulu sampai detik kita sekarang tidak ada yang mempersoalkan
yang mengatakan itu mendewa-dewakannya, mengagung-agungkannya, membesar-besarkannya. Misalnya seperti dengan Al-Azharus Syarif, ada logonya di sini, bentuk seperti menara masjid. Tidak ada yang mengatakan itu terlarang, atau tidak ada yang mengatakan itu hukumnya haram, atau juga mendewa-dewakan atau membawa kita kepada khurafat atau perkara seumpamanya. Sejak daripada dahulu. Kenapa? Saat ketika ada dengan sebagian daripada ikhwan kita yang memakai selendang, yang memakai burdah, di situ ada nampak capal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mirip 100% pun, ya katakanlah dalam 50%. Kenapa dipermasalahkan? Yang ada di sini tuh songkok tuh, yang ada di sini. Kalau kita nak mempermasalahkan yang semacam itu, nanti akan timbul masalah tuh dengan orang-orang kerajaan. Saat ketika meeting di jabatan masing-masing atau juga meeting di sini di Putrajaya, mereka pakai songkok hitam. Apakah seumur hidup pakai songkok hitam berarti dengan kita mendewakannya sehingga sampai kita tuh babir kepada perkara terlarang? Ah nih coba tengok nih. Tuh di kepala tuh kan ada bentuk tuh bordiran tuh yang yang selepa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diangkat di Kelantan baru-baru ini sudah tersebar dalam WhatsApp dan juga dalam YouTube. Mereka tuh tidak ada kerjaan kah? Punya waktu banyak kah? Sampai mempermasalahkan masalah-masalah seperti itu, sampai mempertanyakan mana dalilnya, mana hadisnya, mana ayatnya. Oke, pakai sampin pun mana dalilnya juga. Lebih lamaan sampin dan lebih banyak orang pakai sampin daripada orang memakai yang lugu nampak seperti selepa Rasulullah. Digelari dengan capaliyin katanya. Orang-orang capaliyin sama dengan kuburiyin. Beda. Kuburiyin itu orang yang menyembah kubur. Kita tidak menyembah capal. Kita tidak mendewa-dewakan sedak atau selepa. Kenapa diutak-atik? Jadi apa bedanya dengan songkok hitam? Apa bedanya dengan sampin? Apa bedanya juga dengan tai? Kalau nak hubung kaitkan dengan tali leher, asal muasalnya daripada non muslim, lambang kepada salib. Sementara kalau dengan selepa tadi itu, ternyata ada di antara daripada sahabat Nabi yang sebagian daripada mereka menyimpan, bertabaruk dengan helaian rambut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di antara daripada mereka yang kalau pada tubuh pakaian tidak pernah mengenakan butang beliau. Ini dengan kancing baju senantiasa kebuka semacam ini, seperti dengan Sayyidina Muawiyah. Pada waktu ditanya kenapa, sebab saya tengok baginda Nabi macam tu. Jadi dengan aku juga ingin berpakaian seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi minta maaflah Maulana di Kelantan tuh, jangan lagi lah sentuh bab-bab yang berkenaan dengan hal-hal yang dengan kita tidak pernah mengatakan barang siapa memakai songkok yang ada gambar capal baginda pahalanya berlipat kali ganda. Itu memang jelas-jelas keliru dan itu mengelirukan. Atau barang siapa memakai selendang, perasaan selendangnya yang ada capal itu, kalau pakai selendang itu akan masuk surga bighairi hisab. Itu kita katakan khurafat. Tapi kalau setakat dengan kita menyukai, menggemari, kita salahkankah kalau ada di antara daripada kita yang pada tiap subuh makan nasi kerabu. Tak ada pilihan lain kah? Ada, tapi tak minat. Ada nasi lemak, ada nasi dagang, ada nasi kandar, roti canai, roti Arab, atau juga di malam hari goreng. Tak nakah dengan nasi mandi, tak nakah dengan nasi tayamum, tak nakah dengan nasi wudu misalnya. Banyak pilihan, tapi itu kegemaran dia. Kenapa kita menyalah-nyalahkan seseorang dengan seleranya ataupun juga dengan kegemarannya? Ini udah jelas. Nanti baru buka YouTube, buka WhatsApp ulasan daripada salah seorang maulana daripada Kelantan tentang orang yang memakai selendang atau kopiah songkok yang ada bordiran atau juga sulaman yang menyerupai selepa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Entah kena baca. Di sini ada beberapa pertanyaan. Soalan yang pertama, seorang suami dan bapak yang telah menceraikan atau meninggalkan istrinya tanpa kabar berita serta tidak lagi mempedulikan sama sekali anak-anak yang ditinggalkan dengan bekas istrinya.
Istri itu sahaja yang membesarkan dan yang memberikan nafkah segala keperluan anak. Jadi dengan pertanyaan yang ditanyakan, adakah seorang bapak ditakrib sebagai wali fasik dan tidak layak untuk menjadi wali pernikahan anak-anak perempuannya, seandainya dia tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai bapak serta tidak memberi nafkah kepada anak-anak perempuannya sejak anak itu kecil sampai pada waktu nak dinikahkan. Jadi bagaimana itu dengan soalan yang pertama? Jadi memang itu satu kesalahan kalau sampai dengan bapak yang berpisah dengan pasangannya sampai tidak menghiraukan dan tidak mempedulikan tentang kewajibannya kepada anak keluarga, pada anak laki dan perempuannya. Jadi memang suatu ketaksiran, suatu kewajiban yang terabaikan, jelas hukumnya haram. Sebab yang bagaimanapun itu adalah kewajiban daripada suami, kewajiban daripada bapak untuk memberikan biaya perungkusan kepada anak-anaknya. Tapi apakah kira-kira pada waktu mereka dewasa nanti dengan orang tua berkenaan sudah tidak layak atau tidak boleh menikahkan anak perempuannya dikenakan kena fasik? Tidak dulu, kita tidak boleh menghukumkan seperti itu. Jadi seseorang dikatakan fasik, satu, kena terbabit melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, seseorang dikatakan fasik kalau pada tutup babit melaksanakan dosa-dosa kecil dan senantiasa selalu melaksanakannya. Yang ketiga, melakukan perkara-perkara yang menyalahi marwah. Jadi yang menyebabkan marwahnya, image-nya akan tercemarkan. Seperti misalnya dengan seseorang yang sepatutnya pada waktu mundar-mandir di khalayak orang ramai dengan pakaian yang sopan, menutup aurat. Kalau kita pakaian orang Melayu, kita pakai seluar atau juga kita pakai kain atau kita pakai baju kamis. Sementara dengan orang tadi itu pakai celananya setakat sampai ke lutut saja. Itu pakaian yang menyalahi kebiasaan orang ramai. Dia bukan haram tapi boleh mencemarkan image dan nama baik orang yang berkenaan. Jadi ulama mengatakan hanya wali fasik saja yang tidak boleh menikahkan anak gadisnya atau anak darahnya atau anak kandungnya. Kapan? Kalau pada waktu dia terbabit melakukan dosa besar atau senantiasa selalu terbabit melakukan perkara-perkara kecil. Itu kalau seandainya kebaikannya tidak melebihi kejahatan yang dia lakukan. Tapi kalau dengan seseorang tadi itu kebaikannya tidak terhitung dengan sembahyangnya, dengan ibadahnya, zikirnya, tasbihnya, etikat dan kebaikan-kebaikan lainnya. Tapi juga dalam waktu yang sama ada kesalahan, ada dosa-dosa besar yang dia lakukan. Kalau dengan bahasa ditimbang, kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, orang itu tidak boleh dikategorikan sebagai fasik. Dia masih tetap boleh menikahkan anak perempuannya. Dalam waktu yang sama, menurut ulama Hanafiyah, wali fasik masih boleh menikahkan anak perempuannya. Jadi kena dipastikan terlebih dahulu apakah bukan hanya sekedar mengabaikan nafkah kepada anak laki dan perempuannya atau juga terbabit dengan bermacam-macam kesalahan. Kalau banyak kesalahannya selain daripada mengabaikan nafkah, kita kategorikan sebagai seorang fasik. Memang confirm dan pasti dalam mazhab Imam Syafi'i dia tidak boleh menikahkan anak darahnya atau anak gadisnya atau anak perempuannya secara umum. Silakan. Mic satu lagi Ustaz. Mic bawa sini. Dan kita telah tanya-tanya dalam itu. Di saat mereka datuk dan nenek itu bernikah bahagia, ayah angkat kepada nenek itu telah menjadi wali pernikahan. Hal terjadi kerana dikatakan ayah angkat nenek itu tidak mengabulkan perhubungan kepada imam yang menikahkan datuk dan nenek itu. Juga kerana tidak ada orang-orang bertemu dan segera untuk menunjuk perbuatan mereka di tempat itu dan itu. Allah. Apakah dalam perhubungan dalam hal yang ambil itu membantu
perkara ini sudah berlangsung sejak 50, 60, 70 tahun yang lalu. Di mana dengan yang menjadi wali nikah kepada anak perempuan itu adalah ayah angkatnya, atau itu yang memberikan taukil kepada tuan imam. Bagaimana? Ini bukan lagi cerita beranak, sudah sampai kepada cucu dan cicit, sampai kepada buyut. Jadi selepas keluar cicit atau dengan setelah berlangsung 5-60 tahun baru menyadari tentang kejadian yang berlaku. Jadi macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ternyata perempuan tadi itu dinikahkan atau perempuan tadi itu diwakawinkan oleh seseorang, katakan saja tuan imam, yang dengan tuan imam itu mendapatkan mandat daripada bapak angkat, bukan daripada bapak kandungnya, begitu? Nah, pertanyaan seperti itu. Jelas bapak angkat hukumnya terangkat dan tidak punya wewenang untuk menikahkan, sebab dia bukan bapak kandung. Jadi macam mana dengan kejadian tadi itu? Begini, kalau pada waktu kita di Mesir ada, kalau tidak ramai, ada di kalangan kawan-kawan kita yang menikah ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man yang membolehkan perempuan menikahkan diri pribadi dia sendiri. Itu kalau seandainya selepas mereka melangsungkan akad nikah di Mesir, yang dengan wanita itu mengakadkan atau menikahkan diri pribadinya, aku kawinkan diri aku dengan abang dengan mas kawinnya 10.000 Rm tunai. Jadi kata si laki-laki tadi itu, aku terima akad nikahnya kamu dengan mas kawinnya 10.000 ringgit tunai. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, akad nikahnya sah asalkan disaksikan oleh 2 orang saksi ataupun juga lebih. Tapi saat ketika sampai ke mahkamah kita di sini, pihak mahkamah boleh membatalkan akad nikah mereka yang berlangsung dan seeloknya diperbaharui kembali dengan dinikahkan oleh wali kepada wanita berkenaan. Hanya kata ulama, kalau pada saat dengan kedua-duanya tadi itu bukan setakat bawa sijil kuliah, bawa beberapa sijil, 1 sijil kuliah, 2 sijil kawin, 3 sijil beranak. Kalau ternyata dengan mereka sudah punya anak, maka selayaknya lah dengan hakim dan mahkamah syar'i kita di Malaysia mensahkan akad nikah mereka yang berlangsung dan mengikutkan kejadian tadi itu kepada mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Jadi masalah kita sekarang ini perempuan yang dinikahkan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ini dengan orang tua angkat yang tidak ada wewenang sedikit pun untuk mengawinkan yang bukan anaknya. Ini sudah berwakil kepada tuan imam, kemudian dengan tuan imam menikahkannya. Biasanya saat ketika akad nikah berlangsung itu biasanya dan disunatkan kita istizan, minta izin terlebih dahulu kepada mempelai perempuan. Tuan imam yang akan menikahkan atau orang tuanya langsung yang akan mengawinkan minta izin dulu secara sunnah. Jadi kita sebut namanya siapa? Salma, Laila, Nafisah. Kira-kira bagaimana kalau abah nikahkan kamu dengan siapa bin siapa? Dia pun senyum, berarti oke. Atau dia langsung yang meminta kepada orang tuanya agar dinikahkan. Kalau berlaku istizan, kalau berlaku restu yang semacam itu kepada tuan imam atau juga kepada ayah tiri, maka kita ikutkan kejadian tadi itu kepada mazhab Imam Abu Hanifah, yang dengan perempuan boleh bagi mandat kepada sesiapa saja untuk menikahkannya. Kalau tidak, nanti kita katakan hubungan yang 50 tahun tadi itu zina, anaknya pun juga anak zina. Jadi untuk meringankan supaya jangan sampai dikatakan hubungan mereka tadi itu secara haram, hubungan di luar nikah, dan itu juga anak tidak ada nasab dan keturunan, maka kita ikutkan keadaan yang semacam itu kepada mazhab yang membolehkan. Ulama berpendapat al-amila madhabalahu, orang awam itu tidak ada mazhabnya. Orang awam tidak ada mazhab. Jadi asalkan perbuatan orang awam tadi itu sesuai dengan pendapat salah satu daripada ulama, itu sudah oke, hukumnya sahih. Macam itulah juga dengan kejadian yang berlaku. Takkan dengan kita terus, ini anak haram, ini haram, nikahnya kita kena perbaharui. Yang nak nikahkan pun mungkin sudah tidak ada lagi, apalagi dengan perkara itu sudah berlangsung sejak pada beberapa puluh tahun yang lalu. Mungkin juga mak dan ayah yang menikah itu sudah mati dah.
Ayah angkat pun juga sudah mati, yang ada sekarang 3 cucu dan cicitnya saja lagi. Terus nak dipersoalkan, tak ada kerjaan. Kita punya waktu sempit, tidak cukup untuk membicarakan perkara-perkara dan problem-problem yang lebih penting daripada perkara semacam itu, yang pada saat ada dengan ulama yang membolehkan akad nikah yang berlangsung tanpa dengan perantaraan wali, yang walaupun kita tidak menggalakkan, sebab menurut mazhab jumhur harus ada wali dan juga dengan 2 orang saksi yang siqah dan udul. Silakan yang direk nak bertanya, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca. Kalau dah habis 10 malam, yang positifnya pasti positif berhari kerana Allah, atau positif berhari kerana Allah. Tapi kalau sebelum 10 malam, dia macam Allah. Jadi kalau pada waktu sahur kita niat sengaja ku puasa esok hari. Sekarang kalau pada waktu kita niat sebelum pukul 12, niatnya macam mana? Tak ada bedanya, sengaja ku puasa esok hari. Sebab hitungan malam bermula daripada pukul 12 itu Masihi atau juga ikut Afrenji. Kalau ikut Arab, hari itu bermula, malam itu bermula daripada maghrib tadi itu. Jadi kalau dengan kita, nih jam-jam begini masih terhitung daripada hari kemarin atau daripada siang hari tadi. Jadi tadi hari Sabtu, nih masih termasuk daripada hari yang sebelumnya. Dalam Arab tidak semacam itu, hijrah tidak semacam itu. Maaf, dengan al-qamari tidak seperti itu. Jadi kalau ikut hitungan kita, malam itu bermula bukan daripada pukul 12. Malam itu bermula daripada azan maghrib. Jadi kalau kita niat puasa daripada sekarang pun tidak ada masalah. Makan kalau seandainya mau disalahkan, tuan-tuan imam salah semuanya. Tuan imam ajak orang berniat lepas salat tarawih. Tarawih pukul berapa? Pukul 1. Tarawih itu selesai dalam pukul 10. Bahkan tarawih yang satu nafas itu pukul 9 pun 8.30 pun sudah selesai dah. Tarawihnya 8 rakaat, baca Fatihahnya dengan surahnya Qul huwallahu ahad, itu 8.30 sudah selesai semuanya. Terus diajak beramai-ramai untuk niat puasa esok hari. Kalau ikut yang semacam tadi itu jelas tidak boleh. Tidak. Hitungan malam itu bermula daripada tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Yang lain. Oke, sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa alaihissalam menanggalkan capalnya sepatu. Adakah benar sahih bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha dengan capal? Jadi Allah perintahkan kepada Nabiullah Musa, "Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Jadi pada waktu Nabiullah Musa berada di Tur Sina, kamu sedang berada di sebuah lembah, di sebuah tempat yang mulia, dan Allah perintahkan untuk melepaskan capal atau juga untuk melepaskan selai belah pada saat ketika itu. Itu memang direkamkan dan dinyatakan di dalam Al-Quran. Cerita itu benar lebih daripada benar. Sebab itu perintah Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Sementara bagaimana juga pada masa Nabi kita Isra dan Mi'raj. Apakah Nabi kita melepaskan selepak beliau, capal beliau pada waktu menghadap Allah atau macam mana? Jadi sebagaimana ungkapan kata-kata daripada para sahabat dalam masalah bacaan di waktu sembahyang. Yang baginda baca nyaring, kami baca nyaring. Yang baginda baca secara perlahan-lahan, kami baca juga secara perlahan-lahan. Yang Nabi kita ajarkan, kami sampaikan. Yang Nabi kita tak ajarkan, kami pun juga tidak mengajarkannya. Itu ungkapan daripada para sahabat. Jadi dengan mereka sama sekali tidak pernah taksir. Jadi tidak pernah mengabaikan kewajiban yang diwajibkan kepada mereka untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW kepada generasi yang berikutnya. Jadi sepengetahuan saya,
Rasanya kalau seumpama kutubus sittah, 6 buah kitab, Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan juga dengan Ibnu Majah, dan juga dengan beberapa kitab-kitab hadis lainnya, itu tidak ada satu buah kitab pun yang menceritakan apakah Nabi kita lepaskan capal beliau pada waktu menghadap Allah ataupun juga dengan baginda masih tetap memakainya. Tidak ada riwayat sepengetahuan saya ala hasabi ma'alam tentang hakikat itu. Jadi ala kulli hal, kalau seandainya ada yang menyatakan Nabi kita melepaskan capal beliau pada saat ketika itu, wajar dan patut. Kalau seandainya tidak ada, itu sebagai satu penghormatan daripada Allah Jalla wa'ala yang membiarkan baginda tetap juga dengan pakaian beliau pada saat ketika itu. Jadi dalam 2 keadaan insya Allah tidak ada masalah apa-apa, sebab itu tidak ada kena mengenanya dengan hukum. Tadi juga dibahas, dikatakan hadis itu maudhu. Jadi ungkapan simbang dengan kawan-kawan tentang ada salah seorang sahabat kita yang mengatakan Nabi kita pernah berbual-bual dengan bulan pada masa Nabi kita dalam buayan. Itu memang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah dan juga disebutkan di dalam kitab Al-Khasa'is, Khasaisul Rasul, Khususiatul Rasul, Al-Khasaisul Kubra, seperti dengan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Khasais, seperti juga dengan Imam Al-Qustullani menyebutkan cerita-cerita seperti itu. Kalau seandainya hadisnya lemah, dia tidak ada kena mengenanya dengan hukum. Jadi tidak perlu pening kita. Jadi tidak perlu sampai kepada tahap orang itu dikatakan sesat kalau seandainya dengan dia meriwayatkan. Dia meriwayatkannya dapat riwayat itu dari mana dulu? Daripada ulama-ulama muktabar juga yang dengan sumpah kita untuk menjadi murid mereka pun tidak layak. Apalagi kalau sampai komplain dan memprotes. Sumpah Imam Al-Qustullani, As-Suyuti, Al-Asqalani, atau juga dengan ulama-ulama hadis lainnya. Macam itu juga cerita tentang ada diantara daripada pembantu-pembantu Nabi itu dengan Ummu Aiman yang meminum kencing Rasulullah, terperanjat mereka, atau yang meminum darah Rasulullah. Tidakkah yang namanya darah kencing itu adalah najis? Ulama mengatakan itu memang kalau kepada selain daripada nabi-nabi dan rasul. Kalau dengan baginda nabi atau kepada para nabi-nabi dan rasul, ulama mengatakan fadalatul anbiya'i tahira. Fadalat artinya sisa sakit bagi, sumpama kencing, sumpama darah, hingos, kahak, itu ulama menyanaraikan daripada perkara-perkara yang bersih. Buktinya mana? Jadi yang walaupun cerita itu tidak kuat mana di segi kedudukan hadis, tidaklah diriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi ada diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan. Jadi ucapan kata-kata daripada baginda kepada Ummu Aiman yang meminum kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Sehatan ya Umma Yusuf, kamu akan sehat sepanjang hidup." Akhirnya Ummu Aiman tidak pernah sakit perut dan juga tidak pernah sakit. Kemudian dengan yang kedua, sudah dibuang tak? Udah. Di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kata siapa? Kata Sina Zubair ibnul Awam yang meminum darah bekaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Wailul laka minan nasi wa wailun nas lin nasi minka." Wailul laka minan nas wa wailul linnasi minka. Nabi kita tak kata bid'ah kah, haram kah, masuk neraka kah? Tidak. Jadi dikatakan keperkasaan Sayyidina Zubair bin Awam dan kekuatan yang beliau miliki itu kata ulama berkat karena di dalam jasad beliau itu ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain, tidak akan disentuh oleh api neraka yang seseorang pada anggota tubuhnya itu mengandung bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak percaya, kuat tidak kuat hadisnya, itu tidak perlu pening. Kenapa? Sebab dia tidak berbicara tentang hukum, dia tidak berbicara tentang halal dan haram, dia tidak berbicara tentang akidah. Kalau itu tentang akidah, halal dan haram, memang diperlukan hadis yang riwayatnya, yang kedudukannya sahih,
ataupun juga hasan. Silakan belakang. Salam tu barakatuh. Saya nak tanya, apakah sunnah untuk Rasulullah dan sunnah pada umatnya? Apakah sunnah untuk baginda Nabi pun juga sunnah kepada umat? Maksudnya yang Nabi buat, yang peruntukan untuk Nabi khas, umat dia tak boleh buat. Makasih. Secara globalnya, secara amnya, tiap apa yang Nabi kita laksanakan, kita juga dituntut untuk kita melaksanakannya atas panduan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Tiap apa yang Nabi kita laksanakan, tiap apa yang Nabi kita bawa, maka dengan kita disuratkan atau diperintahkan untuk kita mengikutinya. Ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat pada jiwa raga bagi Nabi contoh tauladan yang baik. Nabi kita duduk macam mana, Nabi kita berpakaian macam mana, Nabi kita makan macam mana, Nabi kita minum macam mana, Nabi kita bersolek atau berdadan macam mana, Nabi kita bergaul macam mana, semuanya sepatut dan sewajarnya dengan kita ikuti. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat. Sehingga kesukaan daripada bagi Nabi itu juga merupakan kesukaan daripada mereka. Kesenangan daripada bagi Nabi itu juga merupakan kesenangan daripada mereka. Yang Nabi kita buat, mereka buat. Kecuali kalau ada dalil-dalil tertentu yang menunjukkan itu adalah khususiat beliau. Seperti Nabi kita kawin lebih daripada 4. Seperti wajib melaksanakan salat tahajud dan duha. Begitu juga dengan salat witir. Ataupun juga Allahumma shalli alaihi wasallam puasa wisal. Qalu innaka tuwasil. Mereka ingin juga melaksanakan sebagaimana bagi Nabi puasa bersambung 2, 3, 4 hari baru berbuka. Jadi dengan baginda kalau kita sahur kemudian buka di waktu petang. Baginda tidak macam tuh. 2, 3, 4 hari kadang-kadang puasa berbuka pada hari yang ketiga, berbuka pada hari yang berikutnya. Ada di antara daripada sahabat yang nak melaksanakan perkara semacam itu. Nabi kita larang. Jadi kata mereka, tapi kan baginda pun juga buat macam itu, kenapa tidak boleh? Nabi kita bersabda, innakum, sesungguhnya dengan kalian tidak semacam mana aku. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Aku mabit tidur, maksudnya di sisi Allah yang memberi aku makan dan minum. Kita tidak semacam itu. Kita kalau tidak makan memang lapar. Kalau dengan kita tak makan memang betul-betul sampai jadi lapar gila lagi dengan bahasanya. Kesian gila jadi sasaran pula. Kalau bahasa Indonesia tidak sebut lapar gila, laparnya setengah mati. Begitu. Itu lapar sangat, tuh lapar sungguh, laparnya setengah mati. Dahsyatnya atau jernya setengah mati. Tapi kita disebut lapar gila. Allahu Akbar, berarti lapar itu udah nyanyok dari dalam perut seseorang. Oke, silahkan yang lain. Haji, belakang itu. Baca. Apa tuh? Dapat. Apa tuh? Hadiah kah? Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Susahnya nih. Jadi ini dengan gambar. Ini siapa? Pastikan. Syekh. Okay. Jadi gambar dengan perempuan tuh. Wow. Beliau di tengah. Gambar. Bisa. Kan yang tahu jawabannya itu adalah pasangan dua laki yang bergambar dengan beliau. Beliau di tengah, istri laki-laki tadi itu di sebelah kanan, kemudian dengan si beliaunya berada di sebelah kiri. Jadi kalau dengan kita nak komen secara positif, kita katakan yang pertama, kita tidak tahu kondisi keadaan pada saat ketika itu seperti apa sebenarnya. Apakah secara terpaksa, apakah secara mencuri tanpa sepengetahuan daripada gambar itu ditangkap,
Itu kalau kita nak pahami secara positif, yang secara pasti tuntutan kepada kita sebagai seorang muslim memberikan keuturan, memberikan alasan yang mungkin dengan kita tidak tahu, kita berikan alasan itu dan ini sehingga sampai dengan orang tadi itu terbabit melakukan perkara yang menurut pandangan sekilas kita itu adalah satu kesalahan. Misal secara lebih kurangnya ada dengan seseorang keluar daripada panggung wayang. Katakan saja pakai sorban, pakai jubah, keluar daripada sinema 2001, atau juga ternyata dengan dia ada di depan tempat pelacoran. Itu kan masih boleh kita takwilkan. Mungkin dia janjian dengan temannya berjumpa di situ. Mungkin juga keretanya rusak, kemudian kereta tadi itu dibawa terus dia menunggu di sana. Atau dengan cara macam manapun sebelum kita menuduh dia begitu dan begini. Itu yang pertama, husnul dzan. Kemudian yang kedua, kalau kita nak berpandangan secara negatif, jadi secara pasti baginda Nabi memang tidak pernah bersalaman dengan perempuan. Maka Nabi kita buat pernyataan seperti itu. Inilah usahibul nisa. Aku tidak bersalaman dengan perempuan. Tapi ada di antara daripada masyayikh, ada di antara daripada ulama yang bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Itu macam mana? Jadi kata ulama kita dahulu dan juga sekarang, kalau dengan seumpama baginda yang maksum pun tidak bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram, apalagi kalau dengan seumpama kita yang tidak maksum, sama sekali sangat-sangat tidak dibenarkan untuk bersalaman, sama sekali tidak dibenarkan untuk bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Sebab pernyataan daripada Sayyidatuna Aisyah, tidak pernah telapak tangan baginda Nabi menyentuh telapak tangan perempuan yang bukan mahram. Kalau memang nak bersentuhan juga, nikahi perempuan itu, nak kawin, berarti jadi halal. Permasalahan kita sekarang bagaimana? Jadi kita katakan salahlah beliau daripada sudut itu. Ikut pandangan ramai daripada ulama itu satu perkara yang terlarang. Atau juga ada orang yang sujud di hadapan beliau, sujud depan makhluk hukumnya haram. Bahkan kalau beranggapan itu boleh membawa kepada syirik. Tapi kita katakan setakat ahfa'a bidzalika syai' atau bidzalika amr, keliru, tersalah dalam masalah yang seperti itu. Jadi tadi malam atau sebelumnya saya sebut, dalam berapa banyak Imam Syafi'i menyalahkan guru beliau Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i menulis kitab namanya Khilaful Malik, pendapat-pendapatku yang bercanggah dengan Imam Malik. Guru beliau tapi beliau tak pernah kata kepada guru beliau itu sesat. Macam itu juga Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah An-Nu'man, murid Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan, diotak-atik, didebat sama beliau, sehingga sampai dengan beliau mampu untuk menyalahkan dalam beberapa puluh pendapat daripada Imam Abu Hanifah An-Nu'man, tapi beliau tidak pernah mengatakan Abu Hanifah itu sesat, tersalah dalam beberapa pendapat. Kenapa? Sebab kata-kata sesat itu orang yang menyimpang, yang tersimpan daripada jalan yang lurus. Jadi untuk kita mengatakan hal-hal yang semacam tadi itu memang Nabi kita tidak pernah buat. Ya, yang pertama memang tidak ada kamera dalam cukup. Tak pernah Nabi kita bergambar dengan perempuan. Di samping juga dengan bergambar dengan perempuan itu menimbulkan benda-benda syubhat yang walaupun kita berdiri di sini, jauh di belakang, tapi nampak di gambar itu seperti berdekatan aja. Nah, seperti kita bersentuhan dengan wanita berkenaan. Takutnya nanti gambar-gambar yang semacam itu ternampak dan terlihat dengan generasi masa depan, sehingga dikatakan macam mana? Nah, dikatakan orang tutuk guru, macam mana dikatakan alim, sedangkan saja dia pernah berdekatan, kan jadi masalah lagi. Jadi eloklah dengan kita kalau kita diminta juga untuk membuat kenangan semacam itu, biar dia dengan istrinya, kita di sebelah suaminya kalau nak juga bergambar dengan keluarga. Tapi kalau kita dengan istri seseorang, kalau kita dengan yang bukan mahram, itu akan menimbulkan qil wa qal. Lebih aman kalau kita mengelak. Waktu habis. Abeda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sedang isya,
dan kita sambung di bawah. Nanti saya bagi buka peluang waktu sedikit lah kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, perlu diajukan nanti di bawah selepas kuliah kita dengan kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'an, dan insyaallah besok kita berjumpa kembali di sini untuk kuliah subuh insyaallah. Hadza wabillahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.